Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemerintahan daerah. Ada beberapa topik yang akan saya jelaskan. Nah, video ini atau presentasi ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester, terlebih khusus untuk mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Untuk itu, ada pun topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama terkait dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dan topik yang kedua yaitu terkait dengan lembaga pemerintahan daerah. Baiklah, kita akan masuk pada topik yang pertama, yaitu saya akan bahas terkait dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas lagi daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi yang pertama ada politik luar negeri, ada pertahanan, ada juga keamanan, ada justisi, ada moneter, fiskal nasional, dan agama. Nah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas dan akuntabilitas serta efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah. Nah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria yang di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut lagi dalam pembahasan saya. Kepala daerah untuk provinsi ini disebut gubernur seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Ya, untuk provinsi disebut wakil gubernur, kabupaten wakil bupati, kota wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Ya, seperti itu. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah. Nah, pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah atau perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Dan selanjutnya di sini ada juga pemerintahan daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara atau milik pemerintah atau milik swasta. Ya, pemerintahan daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam 1 tahun anggaran. Ada juga pemerintahan daerah wajib melaporkan posisi atau surplus ataupun defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran yang berjalan. Pun juga pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan.
Pemerintah daerah mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, ya, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Jadi ini terkait dengan topik bahasan yang pertama, yaitu sistem pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Baiklah, kita akan masuk pada topik yang kedua, yaitu lembaga pemerintahan daerah. Lembaga adalah proses yang terstruktur yang digunakan orang untuk menyelenggarakan kegiatannya. Jadi lembaga pemerintahan daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Masing-masing lembaga daerah menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dalam sistem administrasi negara Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai lembaga-lembaga pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kepala daerah, ya tadi sudah sempat saya singgung sedikit. Jadi di sini tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah, ya baik provinsi maupun kabupaten kota, ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Ada juga mengajukan rencana perda, menetapkan perda, menyusun dan mengajukan perda, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, ya mewakili daerah dalam dan luar pengadilan, ya melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan undang-undang. Adapun wakil kepala daerah ini mempunyai tugas membantu, ya pada umumnya ini membantu atau mendukung tugas dan tanggung jawab dari kepala daerah itu sendiri. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah apabila kepala daerah meninggal dunia, diberhentikan, dan tidak dapat melanjutkan kewajibannya selama 6 bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya, maka wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya. Seperti itu. Dan kalau tadi kepala daerah, yang berikutnya di sini saya akan bahas terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapatnya. Nah, DPRD sendiri ini dibagi ada beberapa. Yang pertama ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten, dan juga ada DPRD kota. Jadi itu terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya sekretariat daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya. Sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Jadi sekda provinsi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya atau keempat ada sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris ini diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dengan persetujuan DPRD provinsi. Ya, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Adapun tugasnya yang pertama ada menyelenggarakan administrasi, kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah. Itu terkait dengan sekretariat daerah. Dan berikutnya ada dinas daerah. Nah, Bapak Ibu, dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas, ya. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Contoh dinas daerah antara lain ada dinas pendidikan, ya, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, pendapatan daerah, dan sebagainya. Dan berikutnya ada lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, ataupun rumah sakit umum daerah. Yang berikutnya ada kecamatan. Ya, kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Wilayah kecamatan terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Nah, kecamatan ini dipimpin oleh yang namanya camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian unsur otonomi daerah. Yang berikutnya ada kelurahan. Kelurahan ini yang lebih kecilnya lagi dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda kabupaten kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah.
Kelurahan dipimpin oleh yang namanya lurah, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Yang berikutnya ada desa. Nah, dalam pemerintahan daerah kabupaten kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi itu terkait dengan desa. Dan yang berikutnya atau yang ke-10 ada instansi vertikal. Instansi vertikal adalah lembaga milik pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya. Instansi vertikal pada wilayah provinsi ini contohnya keberadaan instansi vertikal di provinsi berdasarkan kebutuhan akan tugas dekonsentrasi yang ditentukan oleh pemerintah dan departemen teknis yang bersangkutan. Instansi vertikal yang berada di provinsi ya adalah kantor cabang departemen pusat di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan. Yang berikutnya ada instansi vertikal pada wilayah kabupaten kota. Ya, keberadaan instansi vertikal ini disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan departemen yang bersangkutan dan penilaian pemerintah mengenai perlu tidaknya suatu wilayah dibentuk instansi vertikal tertentu. Jadi itu terkait dengan topik pembahasan yang kedua, yaitu tadi saya sudah bahas terkait dengan lembaga pemerintahan daerah, khususnya tentunya yang ada di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, sedemikian jauh tadi sudah saya bahas bersama ya terkait dengan topik hari ini, yaitu pemerintahan daerah. Ada beberapa poin yang saya bahas. Yang pertama, sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan lembaga pemerintahan daerah. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun singkat dapat bermanfaat bagi kita semua. Di akhir kata, saya ingin mengajak kepada kita semua, adik-adik yang baru lulus dari SMA ataupun yang sudah lama lulus yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mari jo orang masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitasnya sudah terpercaya. Fakultas program studi yang ada di UNPI juga ini beragam sehingga mahasiswa dapat memilih sendiri mau masuk di mana. Dan juga nih, dosen-dosen yang mengajar di UNPI ini sangat-sangat berkualitas. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari orang gabung di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya mohon pamit undur diri. Saya Jeffert Ferdinand Albert Suban, dan sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.